Kabar gembira bagi kita semua, Masjidil Haram dan Umroh resmi akan dibuka, dan apakah Indonesia termasuk negara yang dibolehkan untuk mengikuti ibadah umroh saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi dengan saya Hidayah Pencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Semenjak masa COVID-19, pertanyaan ini selalu jadi trending nomor 1. Kapan umroh akan dibuka? Kapan Masjidil Haram akan dibuka? Banyak sekali kabar-kabar yang beredar, mulai dari kabar hoaks yang dibesar-besarkan. Dan kini ada jawabannya yang real dan fakta. Dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, mengumumkan bahwa umroh dan Masjidil Haram akan dibuka untuk umum namun secara bertahap. Al-marhatul ula as-sama bi'adail umroh lil muwatinin wal muqimin min dakhilil mamlakah bidaya min yaumil ahad sabata safar al-muwafiq 4 Oktober. Tahap pertama, dibolehkannya kembali pelaksanaan ibadah umroh bagi warga lokal ataupun warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi mulai hari Minggu 17 Safar yang bertepatan dengan 4 Oktober. Namun kebijakan ini hanya diikuti oleh 30%, yakni sekitar 6.000 para jemaah umroh perharinya dari kapasitas standar biasanya. Al-marhalatus tsaniyah as-sama bi'adail umroh wa ziyarah wa sholawati lil mawatinin wal muqimi min dakhilil mamlakah. Tahap kedua, juga akan dibolehkannya kembali pelaksanaan umroh dan ziarah dan juga sholat bagi warga lokal dan juga mukimin yang tinggal di Arab Saudi mulai hari Minggu pada 1 Rabiul Awal atau yang bertepatan dengan 18 Oktober. Dan ini hanya akan diikuti oleh 15.000 jemaah umroh perharinya atau 40.000 orang yang sholat perharinya dari kapasitas biasanya. Tentunya ini dalam masih pencegahan COVID-19. Dan ini hanya akan diikuti atau setara dengan 75% saja. Sekali lagi, untuk tahap pertama dan tahap kedua itu hanya boleh diikuti oleh warga lokal ataupun warga ajnabi yang tinggal di Arab Saudi. Untuk tahap ketiga, al-marhatus tsalisah mia minat togo at-tasghiliyah. Tentunya 100% dari kapasitas biasanya, namun masih ada pengecualian. Mulai pada tanggal 15 Rabiul Awal al-muwafiq 1 November yang bertepatan dengan 1 November as-sama bi'adail umroh was sholawat wa ziyarah was sholah fir raudhah asy-syarifah min dakhilil mamlakah wa min kharijiha. Akan dibolehkannya mengikuti pelaksanaan ibadah umroh dan juga sholat dan juga ziarah dan sholat di raudhah asy-syarifah Madinah. Dan ini akan diperbolehkan untuk orang yang tinggal di Arab Saudi ataupun dari luar Arab Saudi. Tapi wa yakunu qudumul mu'tamirin waz-zuwar minal khariji bisyaklin tadrijiyyin wa minad dawli allati taqarrara wizaratus sihah adamu wujudi mukhatir as-sahiyyah fiha tata'allaqu bi jaihati corona. Ini diperbolehkan bagi warga Arab Saudi ataupun orang yang dari luar Arab Saudi. Namun sekali lagi, para jamaah ataupun para ziarah yang datang dari luar secara bertahap. Tentunya dari beberapa negara yang sudah ditetapkan atau dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan. Apakah Indonesia termasuk dari beberapa negara tersebut? Semoga saja. Al-marhatur rabi'ah kamilut taghah al-isti'abiyah lil haramain. Tentunya tahap yang keempat ini akan ada pemberitahuan selanjutnya ketika memang sudah selesainya dari masa pandemi COVID-19. As-sama bi'adail umrah wa sholawah wa ziyarah wa sholah fi raudhatis syarif lil mawatinin wal muqimin min dakhilil mamlaka wa min kharijiha binismati 100% minat taghah.
al-isti'abiyah at-tabiyah lil Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi. Pastinya tahap yang terakhir ini adalah tahap yang kita tunggu-tunggu, yakni dibukanya Masjidil Haram dan pelaksanaan ibadah umroh tanpa syarat. Semoga saja pandemi segera berakhir. Kesimpulannya sekali lagi bahwa Masjidil Haram dan umroh akan dibuka secara bertahap, bahkan 4 tahapan. 30% hanya akan diikuti 6.000 dan bagi warga Arab Saudi dan juga ajnabi yang tinggal di Arab Saudi saja. Dan tahap ketiga pastinya akan diperbolehkan bagi warga Arab Saudi dan juga dari luar negeri Arab Saudi. Namun beberapa negara saja yang dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan. Tahap yang keempat tentunya dibolehkannya umroh dan Masjidil Haram dibuka kembali tanpa syarat. Pandemi COVID-19 di Arab Saudi pertanggal 22 September bertambah kembali sebanyak 552 dan kesembuhan lebih tinggi sebanyak 1.185 dan yang meninggal dunia ada 30. Hingga kini mencapai total keseluruhan di Arab Saudi sebanyak 330.798 dan untuk kesembuhan 312.684. Indonesia. Dan untuk data COVID-19 di Indonesia terus meningkat di angka 4.000-an. Untuk kasus baru sebanyak 4.071 dan mencapai total keseluruhan sebanyak 252.923. Sepertinya Indonesia akan menyusul total dari keseluruhan pandemi di Arab Saudi. Namun kesembuhan ada 184.298. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke sosial media kalian. Saya Dana Pencurer dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Dana Pencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini saya lagi ada di depan Masjidil Haram. Dan Masya Allah, insya Allah saya mau dan insya Allah di video kali ini saya mau nge-share ke kalian semua seputar kabar terkini dari Masjidil Haram. Kira-kira seperti apa? Dan inilah yang terjadi. Subhanallah, dikelilingi burung-burung yang